Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. I am Maratu Soleha and you can call me Mara. And today I'm going to talk about quantitative research instrument and techniques. So, here we go. Jadi, instrumen kuantitatif itu digunakan untuk mengukur konstruk penelitian. Data kuantitatif memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil antar individu dan menganalisis akibat perubahan perlakuan. Terdapat beberapa instrumen atau alat dalam kuantitatif. The first one, questionnaire. And then the second one, interview atau wawancara. The third one, observation note. The fourth, think aloud instrument. And the five, text-driven data. Well, we're gonna talk the first one is questionnaire. So, what is questionnaire? Jadi, questionnaire itu adalah instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh partisipan untuk mengungkapkan informasi, data diri mereka. Jadi, instrumen ini digunakan untuk mengukur konstruk psikologis seperti motivasi, kecemasan, percayaan diri, strategi pembelajaran, kesadaran strategi. And then the second one, there is interview atau wawancara. Wawancara adalah sebuah interaksi yang telah diatur untuk tujuan khusus, yaitu untuk mengumpulkan atau menghasilkan informasi yang biasanya direkam dan juga melibatkan partisipan yang telah ditetapkan, yaitu pewawancara atau terwawancara. Terdapat dua wawancara, yaitu yang pertama, wawancara survei yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif dan berfokus pada pengumpulan data yang terstandarisasi. Yang kedua, ada wawancara autobiografi yang umum dalam penelitian kualitatif dan bertujuan menggali cerita hidup dan pengalaman pesona secara mendalam. Ada 4 jenis format utama dalam wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara terbuka, lalu yang ketiga wawancara semi terstruktur, dan yang keempat focus groups. Selanjutnya ada observation notes atau catatan observasi. Di observation notes ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku atau kebiasaan peserta. Dalam konteks observasi ini dilakukan secara sistematis dan biasanya dengan bantuan lembar observasi seperti observasi skala dan penilaian. Instrumen baku yang digunakan dalam penelitian bahasa. Lalu yang keempat ada think aloud instrument, yaitu teknik introspeksi di mana peserta diminta untuk mengungkapkan pikiran mereka secara verbal melalui proses mengerjakan tugas. Secara verbal saat mengerjakan tugas berbahasa dengan tujuan untuk memahami proses kognitif, strategi, dan juga pesan di balik tindakan mereka selama kegiatan berbahasa berlangsung. Instrumen ini digambarkan sebagai proses verbal yang terjadi bersamaan dan peserta diminta untuk berpikir keras saat mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang kelima ada text-driven data. Text-driven data ini berfungsi untuk analisis teks tertulis atau transkrip percakapan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan berupa analisis korpus atau menggunakan perangkat lunak untuk menghitung frekuensi kata, kolokasi, pola tata bahasa, dan natural processing language processing. Jadi, instrumen kuantitatif ini dapat dilaksanakan melalui prosedur yang terstandar dan juga sistematis agar semua peserta menerima perlakuan yang sama. Peneliti dapat melakukannya secara tertulis, lisan, atau secara observasi langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data numerik yang objektif dan dianalisis secara statistik dengan memperhatikan validitas, reliabilitas, dan juga etika penelitian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys.